sini saya menggunakan Adobe Illustrator untuk presentasi, bukan menggunakan PowerPoint ya. Karena mungkin saya sudah terbiasa dengan menggunakan Illustrator, jadi di sini pakai Illustrator aja. Nah, kemarin kita sudah menyinggung dan sudah belajar mengenai bagaimana menyusun konsep serta bagaimana nih strategi dalam membuat sebuah konten. Nah, tentunya pada hari ini kita akan melanjutkan studi case kita kemarin, atau gimana kita membuat konten itu dilanjutkan ke bagaimana prakteknya, atau gimana kita memvisualisasikan dari ide konsep kita ini dengan aplikasi Adobe Photoshop. Kemarin mungkin teman-teman udah setelah mendapat insight dari belajar bagaimana cara menyusun konsep dan strateginya, mungkin teman-teman habis workshop ada yang langsung kulik. Wah, kayaknya bisa nih saya buat konten-konten yang bagus, terus nanti saya jadi influencer. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu kali ya, langsung dikulik atau nggak bisa tidur mungkin nih. Karena kemarin udah dapet insight yang bisa dibilang cukup, insya Allah cukup bermanfaat untuk teman-teman dalam membuat sebuah konten. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana kita akan memvisualisasikan konten yang telah kita buat ide konsepnya, serta strateginya yang udah kita buat kemarin. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke hari kedua. Kita masuk ke topik pengenalan Adobe Photoshop dan praktik membuat poster dan carousel post. Nah, di sini mungkin akan dijelaskan dari posternya ya. Jadi di poster ini adalah sebuah media ya untuk kita misalkan memasarkan suatu produk atau jasa kita dengan visual yang menarik. Tentunya di sini kita menggunakan media yaitu poster. Nah, dengan media poster ini kita bisa menyampaikan informasi atau konten-konten pemasaran kita agar lebih menarik dan tentunya bisa nyaman untuk pembaca menerima informasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita akan membuat carousel post, di mana di sini carousel post mulai terkenal karena Instagram menyematkan fitur yaitu bisa upload banyak foto dalam satu postingan seperti itu. Jadi Instagram di sini menyebutnya carousel. Nah, carousel ini di Instagram sudah banyak banget dimanfaatkan untuk berbagi informasi ataupun membuat konten untuk brand atau bisnis di era digital sekarang ini. Kalau nggak salah di awal 2020 deh, kalau nggak salah tuh carousel post digunakan untuk membuat microblog. Dan tentunya itu banyak banget menghadirkan konten kreator yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari tentunya teman-teman. Teman-teman bisa lihat aja di Instagram banyak banget sekarang untuk carousel post, yaitu isinya informasi-informasi yang bisa kita ambil mulai dari desain ataupun tentang marketing, seperti itu. Jadi ini sangat berguna banget untuk audiens kita jika kita seorang pebisnis atau misalkan ingin membangun brand awareness dari konten dari bisnis yang kita punya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa dalam memvisualisasikannya kita perlu aplikasi yaitu Photoshop. Sebetulnya dalam kita mengaplikasikan atau memvisualisasikan ide konsep dan strategi dari konten yang telah kita buat sebelumnya, sebetulnya banyak banget cara yang kita bisa gunakan, seperti itu teman-teman. Banyak banget cara yang bisa digunakan, salah satunya adalah dengan Photoshop ini, dengan Adobe Family, di mana kita bisa memvisualisasikan atau mengimplementasikan ide konsep kita ke bentuk visual yang menarik, supaya audiens tertarik untuk melihatnya, seperti itu. Teman-teman nggak usah terpaku oleh aplikasi, misalkan di sini kita pakai Photoshop. Ketika teman-teman nggak punya Photoshop, teman-teman nggak usah khawatir, banyak banget aplikasi-aplikasi lain yang bisa menunjang kebutuhan teman-teman. Yang penting tujuannya itu tercapai. Apa yang mau teman-teman sampaikan, apa ya konten marketing, apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada audiens itu tersampaikan pesannya, tujuannya juga akan tercapai, seperti itu. Jadi mungkin ada quotes di sini, the problem is not the gun but who man behind it. Jadi sebetulnya bukan tentang senjata apa yang digunakan, tapi
siapa yang menggunakan senjata itu. Jadi di sini kita bisa umpamakan bahwa software atau aplikasi Adobe Photoshop ini adalah senjata kita. Juga strateginya itu adalah amunisi kita nih. Jadi yang penting tuh amunisi kita tuh bagus tuh. Amunisi kita bagus untuk nantinya kita tembakkan kepada sasaran-sasaran kita yang kemarin sudah kita definisikan, yaitu target audiens kita. Jadi bisa dibilang diumpamakan seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman belum bisa pakai Adobe Photoshop atau Adobe Family lainnya, teman-teman bisa gunakan cara lain untuk mencapai tujuan teman-teman dengan hasil yang sama seperti itu ya. Teman-teman jadi nggak usah terlalu fokus banget sama aplikasinya, yang penting tujuan teman-teman bisa tercapai. Tapi di sini kita akan belajar untuk memvisualisasikan melalui Adobe Photoshop seperti itu. Teman-teman di sini kurang lebih udah tahu lah ya Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere. Tentunya teman-teman udah tahu ya. Nah, di sini mungkin kita akan kenal lebih dekat dengan Photoshop. Nah, Photoshop ini adalah sebuah aplikasi atau software dari Adobe Family, di mana sebetulnya dikhususkan untuk seorang fotografer ataupun seniman. Karena di sini Photoshop itu adalah basicnya ada raster atau bitmap nih teman-teman. Apa sih raster atau bitmap itu? Jadi bisa dikatakan raster atau bitmap ini adalah gambar yang mengandung unsur pixel. Jadi gambar itu tersusun oleh pixel-pixel sehingga menghasilkan gambar yang disebut raster atau bitmap. Nah, untuk contoh simpelnya seperti ini. Teman-teman mungkin ada yang pernah ngelihat seniman dia membuat lukisan wajah seseorang menggunakan Rubik. Ada yang pernah lihat nggak di sini? Seperti itu. Pernah Ada Kak ya? di Instagram. Nah, iya tuh. Nah, iya kayak gitu. Nah, di sini bisa diibaratkan bahwa si Rubik ini adalah pixelnya dan frame daripada tempat seniman itu menyusun Rubik itu adalah artboard yang nantinya nanti saya akan jelaskan apa itu artboard. Jadi disusun-susunlah Rubik itu sehingga menghasilkan lukisan atau desain mungkin yang sesuai dengan tujuan atau sesuai yang diinginkan oleh seniman itu. Jadi kira-kira begitulah raster atau bitmap, sorry. Begitulah sekiranya raster atau bitmap. Nah, untuk Photoshop ini tadi udah saya jelaskan, untuk yang pemakai itu biasanya seniman ataupun fotografi, karena di sini dia lebih fokus ke editing foto, manipulasi foto, ataupun melukis seperti itu, melukis secara digital ya tentunya. Nah, perbedaannya dengan Adobe Illustrator adalah Adobe Illustrator ini basicnya vektor nih teman-teman. Basicnya vektor. Jadi ketika si Adobe Illustrator ini memiliki basic vektor, ketika gambar atau desain yang dibuat di Adobe Illustrator itu diperkecil atau diperbesar, itu tidak akan mempengaruhi kualitas daripada vektor tersebut. Jadi kualitasnya nggak akan menurun atau nggak akan meningkat gitu ya. Kayak gitu aja gitu, kualitasnya akan tetap. Sementara untuk raster atau bitmap, ini biasanya kualitasnya akan menurun jika diperbesar, itu kualitasnya akan menurun. Nah, mungkin teman-teman akan mengetahui perbedaannya di slide berikutnya nih. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah perbedaan antara raster, bitmap, dan vektor yang ada di Adobe Illustrator. Bisa kita lihat di sini, mungkin saya perbesar ya. Nah, bisa dilihat di sini, teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada seperti pixel-pixel, seperti ini, yang membuat gambarnya terlihat tidak halus, seperti itu ya. Nah, berbeda dengan vektor ini. Ini di zoom, ini kan udah di zoom nih. Kalau di zoom lebih lagi, ini udah berapa kali zoom. Nah, ini garisnya tidak akan membuat pixelate gitu, tidak akan menjadi pixelate atau tidak akan menjadi
blur gitu, akan tetap kualitasnya seperti desain awal. Nah, itu perbedaan mungkin yang contoh yang bisa teman-teman pahami agar teman-teman mengetahui apa perbedaan raster file dan vector file seperti itu. Untuk Photoshop sendiri formatnya itu .psd ya teman-teman, jangan sampai tertukar. Ini formatnya .psd untuk si Photoshop. Kemudian untuk yang Adobe Illustrator .ai atau Adobe Illustrator. Begitu sekiranya teman-teman. Nah, kemudian kita di sini akan mengetahui bagaimana kita sebagai seorang markomers ini perlu nih untuk mempelajari desain ataupun dalam hal ini kita membahas tentang Photoshop. Kenapa kita perlu mengetahui dan belajar tentang Adobe Photoshop atau desain. Nah, di sini ada 3 poin mungkin yang saya ingin sampaikan. Mungkin banyak banget yang markomers perlu tahu juga untuk kenapa harus mempelajari Photoshop atau mempelajari desain. Ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kenapa sih markomers perlu mempelajarinya? Pertama, ide konsep akan tervisualisasikan dengan baik. Tentunya sebagai markom, nanti saat kita berada di lapangan kerja atau kita berada di pekerjaan kita gitu, kita akan sering melakukan kontak dengan desainer grafis seperti itu. Karena mungkin kita yang akan nantinya memiliki konsep daripada konten marketing kita. Seperti ini nih konsepnya, nanti teman-teman kasih tahu ke desainer grafis, kemudian desainer grafis mentranslate atau memvisualisasikan ide konsep tersebut ke visual yang menarik agar audiens ini nanti tertarik dan konten ini akan memiliki stopping power yang kuat seperti itu. Nah, kenapa ide konsep akan tervisualisasikan dengan baik jika kita belajar tentang desain atau belajar Photoshop? Dengan kita memiliki basic yang sama atau kita memiliki persepsi yang sama tentang desain, kita akan mungkin lebih memahami dan komunikasi pun akan menjadi lebih baik gitu. Apa yang ingin disampaikan oleh markom, karena markomnya ini mengerti tentang desain, seenggaknya basic-basicnya, maka akan informasinya ini akan tersampaikan dengan baik juga nih ke si desainer grafis. Tentunya desainer grafis setelah menerima informasi yang sangat baik atau akurat gitu, dia outputnya juga akan bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh markom, seorang markom gitu. Jadi konten marketingnya ini visualnya bagus dan tentunya dalam segi marketingnya pun bagus seperti itu. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, skill wajib untuk para pelaku di industri digital kreatif. Nah, kita membahas untuk pelaku di industri digital kreatif ya, bukan hanya markom aja. Di sini kita bisa lihat bahwa sekarang perkembangan zaman itu sudah apa-apa semuanya digitalisasi, mulai dari bisnis segala terus kebutuhan keseharian kita itu semua sekarang belajar mengajar online, bekerja juga online, maka kita membutuhkan visual atau desain-desain yang bisa membantu hal tersebut gitu. Sebetulnya bukan hanya saat kita ingin melakukan marketing online atau semuanya yang serba online gitu. Saat kita membutuhkan sesuatu yang offline pun kita membutuhkan skill dalam mendesain atau memahami bagaimana kita bisa bisa memakai Photoshop ini seperti itu. Jadi skill ini bisa dibilang wajib. Nggak apa-apa basic aja, yang penting teman-teman punya skill ini untuk nantinya teman-teman bisa beradaptasi di industri digital kreatif ini sebagai markom tentunya. Nah, yang ketiga, visual design penting untuk melakukan pemasaran, begitupun sebaliknya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa konten marketing juga perlu desain yang baik atau desain yang menarik untuk disampaikan kepada audiensnya. Jika misalkan kita seorang markom dan konten marketing kita, ide konsep kita, strategi yang kita buat itu udah bagus banget nih. Bisa dibilang udah bagus banget. Kemudian karena si misalkan desainer grafisnya ini kurang dalam mengeksekusi visualnya,
maka ini tidak akan menghasilkan sesuatu mungkin yang diekspektasikan atau yang diharapkan seperti itu. Jadi visual design dan pemasaran atau marketing ini harus berjalan beriringan seperti sepasang sepatu. Jadi nggak bisa tuh dipisah-pisahin. Jadi konten marketing ini perlu desain yang menarik dan seorang desainer pun butuh konten marketing ataupun copywriting juga dan konsep-konsepnya yang baik juga nih untuk memasarkan atau membuat marketing untuk bisnis atau brand yang nantinya akan dikomunikasikan seperti itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman sekiranya udah paham ya kenapa kita perlu mempelajari tentang desain atau dalam hal ini kita mempelajari Photoshop. Gimana teman-teman? Udah paham sampai sini? Paham, Kak, paham. Paham, Kak. Paham banget, Kak. Aman ya. Jadi Aman. nantinya pas kita belajar juga kita tahu nih, oh iya sekarang gue belajar Photoshop karena gue tahu nih nanti akan bermanfaat untuk kedepannya gitu. Jadi kita dalam belajar pun akan semangat karena kita punya tujuan. Seperti itu teman-teman. Dan sebelum kita beralih ke bagaimana prakteknya, langsung terjun ke Adobe Photoshop, sebelumnya saya ingin memberikan source atau sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang desain teman-teman, sebagai mungkin nantinya pejuang konten, misalkan teman-teman yang membuat konten marketingnya, teman-teman juga yang membuat desainnya untuk mempromosikan bisnis ataupun brand gitu kan, nggak ada yang tahu. Makanya itu saya di sini ingin memberikan sumber daya yang setidaknya bermanfaat untuk teman-teman nantinya. Nah, ini boleh difoto atau di screenshot ya, untuk referensi juga nih teman-teman, supaya nggak kebingungan nantinya untuk mencari sumber daya desain gitu. Di sini ada sumber daya untuk font atau teks. Jadi ini gaya-gaya daripada tulisan-tulisan kita, bisa dibilang begitu. Di sini ada dafont.com, kemudian Font Squirrels, Google Font. Teman-teman bisa searching di internet apa itu Dafont, Font Squirrels, dan Google Font. Tapi di sini saya juga mau mengingatkan bahwa dalam menggunakan font ataupun aset-aset digital lainnya, teman-teman harus membaca atau memahami license daripada aset-aset digital tersebut. Karena aset digital tersebut dibuat oleh seseorang, kita harus menghargai pekerjaan orang tersebut seperti itu dengan cara membaca license, dan kita dengan begitu kita tahu ini tuh bisa dipakai untuk apa aja. Nah, license di sini ada 2 ya yang bisa teman-teman pelajari. Ada untuk personal use. Yang pertama untuk personal use, kemudian yang kedua untuk commercial use nih. Nah, apa sih Bang, apa sih ngap nih untuk personal use atau commercial use? Nah, ini teman-teman perlu perhatikan supaya teman-teman nggak mendapat masalah ya di kemudian hari, seperti itu. Ini personal use itu adalah aset digital yang teman-teman ini maksudnya teman-teman tuh hanya untuk kebutuhan personal gitu, nggak ada transaksi di dalamnya atau nggak ada kegiatan-kegiatan komersil yang teman-teman lakukan. Jadi teman-teman hanya seperti untuk pembelajaran, misalkan kita di sini mau belajar, kan mau praktek seperti ini, kita pakai yang personal use, itu nggak apa-apa. Tetapi ketika kita mau mengkomersilkan, itu tidak boleh menggunakan personal use. Teman-teman harus menggunakan yang commercial use. Jadi di situ nanti ada lisensinya di websitenya, di tempat teman-teman download itu ada lisensinya, jadi harus teman-teman baca hati-hati, karena nanti takutnya ada masalah di kemudian hari, seperti akan dikenakan denda atau seperti apa gitu. Jadi perlu hati-hati banget teman-teman dalam memakai aset digital ya teman-teman. Kemudian setelah font source, kemudian kita ke image source, di mana image source ini adalah tempat kita untuk mencari foto ataupun gambar-gambar yang setidaknya menunjang untuk konten kita nanti, seperti itu. Di sini ada Unsplash, Freepik. Mungkin teman-teman udah kenal Freepik ya. Ini paling famous sih. Kenal gak nih Freepik? Freepik.com.
Kenal Kak, kenal. Tahu ya, Tripik mah. Nah, di sini Unsplash itu lebih ke foto sih dia, lebih ke foto. Ke stok-stok foto dan Pexel juga stok foto. Nah, nantinya desain-desain yang kita buat nanti ini untuk praktek itu kebanyakan saya ambilnya dari Unsplash dan Pexel. Seperti itu. Kemudian di sini ada referensi. Teman-teman dalam mendesain pun butuh referensi nih, supaya teman-teman nggak art block atau ngestak nih, aduh nggak dapet ide nih, aduh pusing. Nah, teman-teman jadinya nggak efektif jadinya saat teman-teman mendesain tuh nggak efektif, nantinya akan memakan banyak waktu tapi yang dihasilkan nggak ada gitu. Teman-teman jadi harus punya referensi untuk menjaga workflow teman-teman supaya lebih efisien, seperti itu ya. Di sini ada Pinterest. Teman-teman udah nggak asing pasti Pinterest, tempat teman-teman mungkin mencari gambar-gambar estetik. Kalau bilang gambar-gambar estetik ini teman-teman cari di sini mungkin ada gitu. Dan Behance ini lebih tepatnya ke portfolio seorang desainer gitu. Di sini mereka menaruh proyek-proyeknya yang bisa kita lihat sebagai referensi. Bukan untuk ditiru ya teman-teman. Mungkin untuk di ATM nggak apa-apa, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi kalau untuk dijiplak jangan ya teman-teman. Nggak boleh untuk dijiplak gitu. Kemudian di Dribbble juga ini salah satu portfolio, website portfolio untuk teman-teman mencari referensi bisa di dribbble.com. Kemudian yang terakhir ini lebih ke referensi untuk warna nih teman-teman. Kalau teman-teman pusing dalam menentukan warna, wah warnanya nih kayaknya nggak berkesinambungan nih, warnanya bikin mata sakit gitu kan. Nah ini teman-teman harus cari di Color Hunt untuk referensi-referensi supaya si pembaca daripada konten teman-teman atau desain teman-teman tuh matanya nggak berasap gitu, nggak sakit gitu ya kan. Takutnya kalau warnanya nggak cocok atau aneh itu takutnya akan sakit ngelihatnya. Seperti itu sekiranya teman-teman yang materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Dan mungkin kita bisa langsung ke Photoshop-nya ya teman-teman. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nih, Kak Julio bisa dipandu. Oke, boleh. Bagi Ada teman-teman yang ada pertanyaan, bisa banget untuk raise hand atau bisa di chat di kolom chat. Oke? Mulai dari awal materi, ya tadi Kak Hendy jelasin nih gimana soal pentingnya Markom untuk mempelajari tentang Adobe Photoshop dan juga gimana cara cari resources baik dari font maupun dari apa tuh stok foto ya jatuhnya ya Kak ya. Iya, stok foto betul. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan tanyain aja. Santai aja. Kalau nggak ada yang santai. nanya, aku nih yang nanya. Hari ini kita akan praktek, jadi santai aja kita. Betul. Kayak ini, kalau gitu aku deh yang nanya, Kak. Boleh, Mas Julio. Oke. Silakan. Nah, itu tuh, aku tuh kalau untuk stok foto kan udah familiar ya. Jadi kita bisa gunakan yang tadi dijelaskan Mas Hendy. Cuman untuk font ini nih, aku juga masih baru nih. Aku nggak kepikiran banget tuh untuk nyari font karena font-font yang di Adobe yang terinstall di Photoshop tuh ya itu aja gitu ya. Iya. Gak ada variasinya. Nah, kan itu dengan kita mendownload font-font yang baru dari website, tentunya akan membuat desain kita lebih variatif juga kan, lebih menarik juga. Terus juga bisa disesuaikan dengan tema-temanya, misalkan gitu. Misalkan tema Ramadan tuh ada font-font khusus yang nuansanya membuat kita seperti, oh ini desain untuk Ramadan nih, atau untuk Idul Fitri. Ada yang tema-temanya kayak gitu. Jadi ada sekiranya kelihatannya look-nya lah, kesannya gitu. Kita bisa ciptakan dari mencari font di website-website. Nanti saat praktek saya akan tunjukkan gimana caranya install font yang akan kita gunakan untuk praktek.
saya udah taruh di G Drive juga ya, di Google Drive. Nanti kita tinggal download sama teman-teman kalian. Seperti itu Oke. sih. Menarik banget Kak, nanti aku tunggu tuh gimana cara install phone-nya. Soalnya aku juga masih bingung tuh, kan ada beberapa dari resources internet tuh kan, kalau nggak salah extension-nya tuh .tif atau apa gitu kan. Oh iya, Nah itu iya, iya. gimana tuh cara install? Mungkin nanti bisa dibantu Iya, dipraktekkan ya Kak ya? iya, siap-siap. Nanti Oh, kita akan praktekkan supaya teman-teman juga tahu dan insya Allah ke depannya bisa lebih bervariatif gitu desain teman-teman. siap, siap. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nih? Aku mau tanya dong Kak Julio. Boleh, silakan Apa tuh? Kak Silakan, Witri. silakan. Mau tanya Kak Hendy, jadi Iya, tuh terkadang kalau lihat font yang cakep-cakep gitu kan, kayak iya. mau pakai ini deh, mau pakai ini juga deh, mau pakai ini deh gitu kan. Iya. Jadinya pas dari download terus digabungin kayak kok jadi nggak cocok gitu. Oh, Jadi oke, sebenarnya tuh kalau misalkan kita bikin suatu feeds atau poster atau carousel post gitu kan, sebenarnya ada nggak sih syarat ketentuan gitu kayak minimal yang dipakai fontnya itu tuh ada 2 atau ada 3 atau berapa gitu Kak, itu sih Kak. Betul, betul. Dalam kita mendesain tentunya ada bisa dibilang makna tersirat sih, aturan-aturan itu tersirat sebetulnya. Jadi dalam mendesain tuh kita jangan terlalu banyak menggunakan variasi font gitu. Nah, minimal 3 atau 2 gitu. Supaya desain kita pun akan terlihat konsisten, juga terlihat rapi, kayak gitu. Kalau misalkan mungkin banyak kali ya di jalan-jalan gitu, mungkin yang bikin banner, tapi tuh fontnya, wah banyak banget tuh. Ada nggak yang lihat kayak gitu? Mungkin akan bingung juga tuh, kita akan terdistract sama font-font tersebut. Karena dalam mendesain juga ada cara untuk kita mengarahkan audiens kita, dari mana ia akan membaca dan di mana dia akan berakhir untuk membaca gitu. Dan apa aja nih yang penting-penting tuh itu ada hierarkinya, namanya hierarki. Jadi apa yang penting itu kita highlight atau kontrasnya itu kita tingkatkan. Seperti misalkan di sini ada kan welcome and hello and welcome kan. Nah, yang pertama dibaca dari teman-teman tuh pasti yang paling besar terlebih dahulu nih, hello and welcome. Kemudian ke bawah ngaso siang sore. Oh, ngaso siang sore ini apaan? Workshop Hima Pariwara. Kemudian di sini baru mungkin sosial media saya gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin desainnya terlalu banyak untuk fontnya, nantinya akan terdistract nih si audiens, pengalaman audiens saat membaca pun jadi, oh aneh banget sih, gue baca dari yang mana dulu ya, kayak gitu, jadi bingung nantinya. Nah, ada namanya hierarki. Jadi kita menyusun mana yang penting terlebih dahulu, kemudian kita urutkan ke bawah seperti itu, teman-teman. Nah, untuk Kak Witri, gimana Kak Witri? Penjelasannya udah cukup paham? Paham Kak. Berarti bukan cuma informatif, tapi juga kita Bisa mengarahkan. Estetika, unsur Iya, estetikanya juga harus itunya ada dipentingin juga. ya. Seperti itu. Oke Kak, makasih Seperti Kak. itu. Siap, makasih ya Kak Witri udah bertanya.